Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arhan Erbatalipu dari kelas 4C jurusan Manajemen Pendidikan. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Hukum Administrasi Pembangunan. Poin pertama, ada dasar hukum administrasi pembangunan. Yang pertama, konstitusi. Konstitusi yaitu suatu negara yang seringkali menjadi dasar hukum tertinggi yang mengatur pembangunan. Kemudian yang kedua, undang-undang pembangunan, yaitu banyak negara memiliki undang-undang khusus yang mengatur proses pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Kemudian yang ketiga, peraturan pemerintah, di mana pemerintah dapat menerbitkan peraturan-peraturan yang lebih rinci untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Kemudian yang keempat, kebijakan publik. Selain dasar hukum formal, kebijakan publik juga dapat menjadi dasar hukum administrasi pembangunan. Kemudian poin selanjutnya, ada peran hukum administrasi pembangunan. Hukum administrasi pembangunan berperan dalam merumuskan aturan dan peraturan yang mengatur kegiatan pembangunan. Ini termasuk mengatur proses perizinan, izin lingkungan, regulasi sektor tertentu, dan ketentuan teknis lainnya yang berlaku untuk pembangunan. Tujuan regulasi ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Kemudian poin selanjutnya, ada pendekatan hukum yang digunakan untuk mengatur dan memfasilitasi proses pembangunan. Yang pertama, pendekatan perencanaan dan regulasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan proses pembangunan melalui perencanaan yang matang dan regulasi yang jelas. Kemudian yang kedua, pendekatan partisipatif. Pendekatan ini mengedepankan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan. Kemudian yang ketiga, pendekatan perlindungan lingkungan. Pendekatan ini menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai prioritas dalam proses pembangunan. Kemudian yang keempat, pendekatan pengawasan dan penegakan hukum. Pendekatan ini fokus pada pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan pembangunan. Kemudian yang kelima, pendekatan inklusif dan berkeadilan. Pendekatan ini menekankan perlakuan yang adil, inklusif, dan berkeadilan dalam proses pembangunan. Antara kesimpulan, saya telah menyimpulkan bahwa hukum administrasi pembangunan memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan pembangunan. Dalam materi ini telah dibahas peran utama hukum administrasi pembangunan, yaitu regulasi dan pengaturan, perlindungan hukum, koordinasi dan implementasi, penyelesaian sengketa, serta pemantauan dan evaluasi. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.